Sekarang kita akan membahas tentang nilai mutlak. Nilai mutlak mempunyai definisi bahwa mutlak X itu sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan mutlak X akan sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Berapakah mutlaknya dari 5? Mutlak 5. 5 ini kan positif. Berarti sesuai dengan definisi mutlaknya 5 adalah 5. Karena 5 itu lebih dari 0. Gitu. Mutlaknya 5 yaitu 5. Terus berapakah mutlaknya min 2? Mutlaknya min 2 itu berapa? Nah, min 2 ini atau X-nya ini adalah negatif. Nah, mutlak X, kalau X-nya negatif, kurang dari 0 kan negatif. Maka mutlak X itu akan sama dengan min X. Maka ini bisa kita tulis karena min 2 ini negatif sama dengan min X. Berarti min 2 gitu. Yaitu min 2 jadinya adalah 2. Jadi mutlak min 2 adalah 2. Tuh. Kalau mutlaknya 0. Mutlaknya 0. Itu 0 di sini ya, di sini 0 lebih dari sama dengan 0 ya. Mutlak 0 berarti ya sama dengan 0 gitu. Jelas ya? Yang berikutnya yaitu tuliskan definisi dari mutlak X min 2. Mutlak X min 2 itu berapa? Mutlak X min 2 yaitu akan sama dengan X min 2. X min 2 ya. Sama dengan X min 2 jika X min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Dan akan sama dengan min X min 2 jika X min 2 kurang dari 0. Ada tanda sama dengannya ya. Gitu. Dengan kata lain, bisa kita tulis ini sama dengan X min 2 X min 2 kalau X-nya lebih dari sama dengan 2. Ini ya, ini pindah sana kan jadi 2. Dan akan sama dengan min X min 2 jika X-nya kurang dari 2. Nah, ini ya, jadi mutlak X min 2 sama dengan ini. Paham ya? Kita akan menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Persamaan nilai mutlak linier satu variabel ya. Mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Yang di dalam ini kan masih mengandung variabel. Berarti ini bisa positif, bisa negatif ya kan, yang di dalam nilai mutlak. Nah, kalau yang di dalam nilai mutlak ini positif, maka mutlak 2x min 1 ini bisa kita tuliskan 2x min 1. Tuh ya, sama dengan 7. Ini syaratnya kalau yang dalam
dalam tanda mutlak ini bernilai positif. Dari persamaan ini kita dapatkan 2x sama dengan 8. Sehingga x sama dengan 4. Nah, sekarang kalau yang di dalam tanda mutlak ini negatif, kan mungkin juga atau yang di dalam tanda mutlak ini bernilai negatif, ya kan? Bisa juga. Nah, kalau yang di dalam tanda mutlak ini bernilai negatif, maka yang ini di depannya dikasih tanda min sesuai dengan definisi nilai mutlak gitu ya. Mutlak x sama dengan min x kalau x-nya negatif. Jadi di depannya dikasih tanda negatif. Gini. Ya, jadinya begini kalau yang di dalam tanda mutlak ini bernilai negatif. Sehingga kita dapatkan min 2x plus 1 sama dengan 7. Sehingga kita dapatkan min 2x sama dengan 6. Sehingga x sama dengan min 3. Itu. Yang berikutnya yaitu mutlak x plus 5 sama dengan min 6. Nilai mutlak itu kan hasilnya selalu positif, ya. Mutlak itu selalu positif. Nah, ini kok hasilnya negatif. Berarti kan tidak ada x yang memenuhi ini kan. Ya, berarti ini tidak punya penyelesaian. Karena tidak ada x yang memenuhi persamaan ini. Karena hasilnya mutlak itu harus positif. Nah, ini hasilnya adalah negatif. Jadi tidak ada x yang memenuhi. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah contoh ini. Min 5 dikali mutlak 3x min 7 tambah 4 sama dengan 14. Nah, berarti bisa kita tulis begini ya. Min 5 dikali 3x min 7 sama dengan ini 4-nya pindah kanan ya, jadi 10. Sehingga 3x min 7 sama dengan 10 dibagi min 5, yaitu min 2. Nah, berarti mutlak 3x min 7 sama dengan min 2. Berarti kan x-nya tidak ada yang memenuhi. X-nya nggak ada yang memenuhi. Ini tidak punya penyelesaian. Itu ya. Karena nilai kanannya, nilai mutlak kanannya itu nggak mungkin negatif. Jadi tidak ada x yang memenuhi. Untuk model soal yang seperti ini, di kiri ada mutlaknya, di sebelah kanan ada mutlaknya. Maka kita hilangkan dulu tanda mutlaknya dengan cara mengkuadratkan, ya. Jadi kalau kita kuadratkan maka tanda mutlaknya itu bisa hilang. Ini menjadi 2x min 1 kuadrat sama dengan x plus 3 kuadrat. Yang sebelah kiri kita kuadratkan menjadi 4x kuadrat min 4x plus 1. Lalu yang sebelah kanan kalau kita kuadratkan menjadi x kuadrat plus 6x plus 9.
Lalu kita kumpulkan yang sejenis, ini menjadi 3x kuadrat, terus ini menjadi min 10x, terus ini pindah 9-nya menjadi min 8 sama dengan 0. Handphone. Kasus nggak? Gak apa-apa. Ya. Lalu kita faktorkan. Ini adalah 3x, ini adalah x, faktornya 8 itu 4 sama 2, ini min, ini plus, ya benar ya, yang 8 min 10. Oke, berarti x sama dengan min 2/3. Atau yang satunya ini x sama dengan 4. Nah, inilah solusinya. X-nya yaitu min 2/3 dan X-nya adalah 4. X atau ya, X-nya adalah min 2/3 atau X-nya sama dengan 4 yang memenuhi persamaan ini. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua. Kalau tadi cara yang pertama adalah mengkuadratkan kanan sama kiri untuk menghilangkan tanda mutlaknya. Nah, cara yang kedua ini kita lakukan dengan cara membaginya menjadi beberapa daerah gitu ya. Yang pertama langkahnya yaitu kita cari pembuat nolnya dulu. 2x min 1 sama dengan 0 ya, sehingga x sama dengan setengah. Kita masukkan aja langsung x sama dengan setengah. Pembuat nolnya ya. Lalu untuk persamaan yang kedua yaitu x plus 3 sama dengan 0. Sehingga pembuat nolnya adalah x sama dengan min 3. Gitu. Lalu kita taruh ke dalam garis bilangan. Ini adalah min 3. Yang ini adalah setengah. 1/2. Maka terbentuk 3 daerah. Ini kita kasih nama daerah 1. Ini daerah 2. Dan ini adalah daerah yang ketiga. Gitu. Nah, sekarang kita lakukan analisis terhadap di daerah 1. Daerah 1 itu dari min tak hingga, selang min tak hingga, sampai min 3. Selang tutup min 3. Nah, pada selang ini kita ambil sembarang angka yang terletak di dalam selang ini, sembarang angka. Katakanlah min 5. Min 5 kita substitusikan ke sini. 2 kali min 5, min 10. Min 10 dikurangi 1. Jadi kan min 11. Berarti kan negatif. Nah, kalau mutlak itu hasilnya negatif, maka depannya dikasih min. Sehingga ini menjadi min 2x min 1. Ya, mutlaknya sudah hilang.
sama dengan, tadi kan kita ambil contoh di sini min 5 ya, substitusikan ke sini, diganti X-nya dengan min 5. Menjadi min 5 tambah 3, yaitu min 2. Karena min, maka depannya dikasih tanda min. Min X min 3. Dari sini kita dapatkan, kita buang kurungnya, min 2X plus 1 sama dengan min X plus 3. Sehingga ini menjadi min X sama dengan min X sama dengan 2 ya. Gitu. Sehingga X sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Berarti kan min 2 ini di luar selang ya. Min 2 di luar selang. Jadi ini tidak ada X yang memenuhi. Karena dia di luar selang. Tidak, kita tulis saja tidak memenuhi. Terus kita cek di daerah yang kedua. Pada selang min 3 sampai setengah. Nah, ambil sembarang angka di sini yang terletak di antara min 3 sampai 2. Angka yang paling gampang adalah angka 0. Substitusikan ke sini. Ini menjadi 0 kurangi 1, yaitu min 1. Maka depannya dikasih min. Min 2X min 1 sama dengan, tadi kita ambilnya kan 0 ya, 0 tambah 3 yaitu 3. 3 kan positif, 3 itu positif, berarti langsung aja menjadi X plus 3. Nah itu, ini menjadi min 2X plus 1 sama dengan X plus 3. Sehingga ini menjadi min 3X sama dengan 2. Sehingga X sama dengan min 2 per min 2 dibagi 3. Min 2/3 berada di